Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kali ini saya akan menanggapi ceramah terbaru dari Ketua Robitoh Alawiyah, yaitu Bapak Taufik Assegaf. Dalam pembahasan kali ini, Taufik Assegaf itu bicara tentang pentingnya menghormati, pentingnya memuliakan para ulama dan para aulia. Karena mereka adalah simbol agama. Taufik Assegaf menganalogikan bahwa kertas itu sesuatu yang biasa. Tapi ketika kertas itu sudah dipakai untuk menulis Al-Quran, mushaf, maka menjadi luar biasa. Buktinya orang yang tidak wudhu atau belum wudhu, belum suci, ini tidak boleh memegang kertas tersebut yang merupakan mushaf. Disambung, Taufik Assegaf itu mengatakan bahwa di saat Taufik Assegaf mengatakan pentingnya menghormati, memuliakan para ulama dan para aulia, sekarang ini di medsos itu justru terjadi pembulian kepada para ulama, para aulia. Dan Taufik Assegaf bilang bahwa yang melakukan hal tersebut bukan umat muslim atau orang komunis atau orang yang tidak berpaham Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian disambung lagi bahwa Taufik Assegaf mengatakan saat ini keramat dibilang khurafat. Nanti bisa-bisa yang hak disebut batil dan yang ma'ruf disebut mungkar. Nah, dari rentetan pembahasan yang disampaikan oleh Taufik Assegaf, maka akan saya komentari satu persatu. Karena nampaknya Taufik Assegaf itu mencoba mengframing agar para hadirin dalam majelis tersebut tetap mempercayai dongeng-dongeng khurafat dari kitab-kitab Alawi, kemudian tetap mempercayai bahwa yang tertulis dalam kitab-kitab Alawi tentang kisah para wali-wali dari keluarga habaib itu merupakan cerita yang sesungguhnya. Padahal itu adalah cerita palsu yang sengaja dibuat untuk mengglorifikasi. Nah, sebelum saya panjang lebar menanggapi, mengomentari, dan mengkritisi, alangkah baiknya saya tampilkan cuplikan ceramah dari Taufik Assegaf. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Kertas ini saudara tidak berharga. Kertas, apa nilainya kertas? Tapi karena di situ ditulis Al-Quranul Karim, maka subhanallah, orang yang nggak punya wudhu haram megang. Orang yang junub haram bawa. Kenapa? Karena sudah menjadi lambang agama, simbol agama, maka wajib untuk dita'zim, saudara. Begitulah di antara manusia ini, saudara. Para aulia, para ulama, mereka itu adalah lambang daripada, simbol daripada agama Islam. Menta'zim mereka itu hukumnya harus wajib. Ihtiram kepada mereka itu adalah harus wajib. Ini yang sekarang disebarkan untuk supaya mentahgir, meremehkan, menghinakan simbol-simbol agama, saudara. Anda lihat di medsos, dibully, dicaci, diremehkan, dikecilkan mereka. Akhirnya masyarakat udah mulai berani tidak mentakdim simbol agama, padahal itu adalah min taqwal qulub. Ini pekerjaan daripada orang-orang non muslim, orang-orang komunis, atau orang-orang yang bukan ahlus sunnah wal jamaah. Karena itu para ulama harus bersatu, harus sadar, kalau tidak ini akan menjadi satu bahan bagaimana untuk penyesatan kepada umat. Sehingga karamat udah diistilahkan dengan khurafat sekarang. Karamat diistilahkan dengan
khurafat. Ntar lagi hak akan disebut batil, ntar lagi ma'ruf akan disebut mungkar. Karena itu ulama harus betul-betul serius dalam menangani ini semuanya. Nah, dari video yang baru saja kita saksikan, di situ Taufik Assegaf bilang bahwa kertas ini sesuatu yang biasa. Tapi ketika sudah dipakai untuk menulis Al-Quran, maka menjadi luar biasa. Buktinya, umat muslim itu tidak diperbolehkan memegangnya ketika dalam kondisi belum bersuci. Maka umat muslim wajib memuliakannya. Kemudian disambung Taufik Assegaf juga membahas ulama, para wali, itu adalah simbol agama, maka harus dimuliakan. Apa yang disampaikan Taufik Assegaf itu betul. Betul. Cuma sayangnya pembahasan yang betul ini justru dipakai Taufik Assegaf untuk menggiring satu opini agar masyarakat mempercayai dongeng-dongeng palsu terkait para wali-wali yang tertulis dalam kitab-kitab manaqib para kabaib. Kenapa saya bilang bahwa Taufik Assegaf itu mencoba menggiring opini? Ya karena kitab-kitab Ba'alawi, Al-Huror, Masra' Urawi, Syarhul Ainiyah, Tuhfatul Ahbab, dan banyak lagi kitab-kitab manaqib Ba'alawi yang di situ membuat kisah-kisah tentang kewalian para moyang-moyang Ba'alawi dengan cara berlebihan. Dan apa yang disampaikan Taufik Assegaf ini saya bantah. Taufik Assegaf mengatakan, di zaman sekarang ini di medsos, para ulama, para aulia justru dibully, justru diremehkan, justru direndahkan. Saya tanya, siapa yang meremehkan, siapa yang merendahkan? Kalau Taufik Assegaf menuduh, hanya karena kami tidak mempercayai kewalian moyang-moyang Ba'alawi, kemudian Taufik Assegaf menuduh kami ini orang yang tidak beragama Islam, kami ini komunis, kemudian kami ini bukan bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu adalah framing semata. Justru yang membongkar kepalsuan kewalian moyang-moyang Ba'alawi, kemudian keramat-keramat Ba'alawi yang ternyata khurafat, itu ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada Gus Ayyid Jazuli, ada KRT Nur Ihya, ada saya, ada channel Tali Jagat, dan masih banyak lagi channel-channel yang membongkar ajaran khurafat-khurafat Ba'alawi. Itu semuanya bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan memframing Taufik Assegaf demi untuk mempertahankan kenasaban Anda, demi untuk mempertahankan cerita-cerita palsu moyang-moyang Anda, kemudian Anda menggiring opini agar masyarakat selalu mempercayai dan meyakini bahwa itu merupakan wali beneran dan itu merupakan keramat beneran. Saya ajak adu argumen dengan Taufik Assegaf. Jika Taufik Assegaf masih meyakini bahwa yang tertulis dalam kitab-kitab manaqib Ba'alawi merupakan keramat dan itu bukan khurafat, padahal menurut saya itu khurafat dan bukan keramat. Taufik Assegaf coba buka kitab Masra' Urawi. Taufik Assegaf coba buka kitab Syarhul Ainiyah. Taufik Assegaf coba buka kitab Al-Huror. Taufik Assegaf coba buka kitab Tuhfatul Ahbab. Kemudian Taufik Assegaf buka kitab Al-Ustadz Al-A'zam yang disitu memuat manaqib dari Faqih Muqaddam. Apakah pernyataan Faqih Muqaddam yang mengatakan sehari semalam itu Mi'raj 70 kali disertai dengan dabahnya atau hewan ternaknya, ini merupakan keramat atau ini merupakan khurafat? Sudah berkali-kali saya bahas bahwa ini merupakan khurafat, ini menyimpang dari ajaran Islam. Kenapa? Rasulullah saja itu dalam seumur hidup dimi'rajkan oleh Allah hanya sekali.
Kenapa kemudian Fakih Muqaddam membuat satu pernyataan yang kontroversi bahwa Fakih Muqaddam itu sehari semalam bisa mi'raj 70 kali bersama hewan ternaknya? Sudah saya bahas lebih lanjut bahwa kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh pendiri NU Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan tegas mengatakan bahwa barang siapa yang mengaku bisa mi'raj sebagaimana mi'rajnya Rasulullah, maka statusnya orang tersebut kafir, dan ini menurut kesepakatan ulama. Lantas apa tanggapan Taufik ketika Taufik Assegaf masih saja mengframing bahwa khurafat-khurafat Ba'alawi kemudian masih diyakini sebagai keramat? Apakah Taufik Assegaf itu mencoba buta, mencoba tuli, meskipun sudah sangat jelas bahwa dongeng-dongeng tersebut termaktub dalam kitab-kitab moyang Anda? Kemudian Taufik Assegaf buka kitab-kitab yang tadi saya sebut, kemudian cari manaqib yang membahas terkait kehebatan Abdullah Al-Haddad. Bahwa Abdullah Al-Haddad pun membuat satu pernyataan yang sama. Apa? Bahwa Abdullah Al-Haddad itu juga dimi'rajkan oleh Allah. Bahkan dadanya dibelah sebagaimana dibelahnya dada Rasulullah. Apakah Taufik Assegaf dan para pengikutnya ini masih meyakini bahwa pernyataan itu merupakan cerita yang benar-benar terjadi sehingga disebut keramat, atau itu cerita bohong-bohongan untuk menghebatkan diri? Sementara tadi sudah saya katakan, yang mengaku bisa mi'raj seperti mi'rajnya Rasulullah itu statusnya kafir. Coba otak Taufik Assegaf ditaruh di mana sehingga selalu menggiring opini bahwa orang-orang yang membantah keramat-keramat Ba'alawi disebut sebagai komunis, disebut sebagai non-muslim, disebut sebagai orang yang tidak bermadhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian saya kasih contoh lagi. Dalam kitab Al-Hurrar ada, Tuhfatul Ahbab ada. Fakih Muqaddam itu punya doa yang salah satu doanya ini bahwa seluruh keturunannya itu bisa bertobat walau sudah berada di dalam kubur. Dan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, katanya. Sehingga orang-orang Ba'alawi ini walaupun di dunia hidupnya rusak, parah, suka maksiat, tapi tenang saja, bisa bertobat nanti di alam kubur. Apakah pernyataan ini merupakan pernyataan yang benar-benar terjadi nantinya, atau ini adalah dobol-dobolan? Kemudian dibukukan dalam kitab Manaqib Ba'alawi dan disebut sebagai keramat. Otak yang waras tentu akan menganggap bahwa itu cerita mengada-ada. Karena apa? Ya karena batas seseorang itu tobat itu sebelum roh itu berada di tenggorokan pada saat ajal tiba. Ketika roh sudah berada di tenggorokan dan orang tersebut tobat, maka dirasa sudah telat atau terlambat. Kok kemudian bisa bertobat walau sudah berada di dalam kubur? Ini pernyataan ngawur dan ini khurafat. Apakah Taufik Assegaf itu pura-pura buta dan tuli? Saya lancang mengatakan semacam ini karena kebangetan menurut saya. Dan saya kasih contoh lagi dalam kitab Manaqib Ba'alawi bahwa Habib Abu Bakar bin Salim itu membuat satu pernyataan. Barang siapa yang melihat saya atau melihat orang yang melihat saya, maka jaminan orang tersebut terbebas dari api neraka. Cukup melihat orang yang melihat Abu Bakar bin Salim, maka jaminan masuk surga dan terbebas dari neraka. Apakah ini disebut keramat atau ini dongeng khurafat atau dongeng dobol-dobolan? Lagi-lagi otak yang waras akan menganggap bahwa itu adalah dongeng khurafat. Kemudian banyak lagi pernyataan dari Habib-Habib Ba'alawi bisa menurunkan rantai emas dari langit. Itu kapan terjadinya? Dan sampai saat ini rantainya di mana? Jika memang itu benar-benar terjadi. Tentu Taufik Assegaf tidak bisa menjawab ketika dicecar pernyataan, ketika dicecar pertanyaan, di mana rantai emas yang pernah diturunkan dari langit dan itu terjadinya di mana? Semua Habib tidak bisa menjawab. Karena apa? Yaitu dongeng-dongeng dobol yang tidak pernah terjadi. Apakah Taufik Assegaf
masih tetap ngotot dan mempercayai bahwa itu merupakan keramat-keramat moyang Ba'alawi, dan kami pribumi itu dipaksa untuk mempercayainya. Oh, tidak. Saya justru melawan. Saya melawan ketika Taufik Asyikab mengframing, maka akan saya tanggapi secara terus-menerus. Karena apa? Ya karena Taufik Asyikab itu mencoba membodohi umat muslim di Indonesia. Kalau dibiarkan, maka umat muslim di Indonesia akan bodoh karena Ba'alawi. Masih banyak dongeng-dongeng khurafat bisa memundurkan pesawat yang sudah take off. Ini juga di mana terjadinya dan kapan terjadinya. Kemudian dinding masjid itu bisa ditanya terkait ilmu nahwu, dan dinding masjid itu bisa menjawab karena berkah dari salah satu wali kabib yang mengajar ilmu nahwu di situ. Kemudian ada hujan susu. Bahkan sampai saat ini susunya masih disimpan di salah satu museum. Tapi museum mana? Jadi bohongnya ini sudah kelewatan dan itu masih dipertahankan sebagai keramat. Padahal itu nyata-nyata khurafat. Taufik Asyikab nampaknya tidak paham mana keramat dan mana khurafat. Keramat adalah kemuliaan dari Allah yang diberikan langsung kepada kekasihnya. Yang biasanya keramat ini sesuatu yang di luar nalar. Tetapi khurafat adalah dongeng-dongeng palsu yang sengaja dibuat untuk menghebatkan orang-orang yang pengen disebut sebagai wali. Dan itu tidak pernah benar-benar terjadi. Jadi kami yang aktif di sosmed kemudian menyerang terkait ulama-ulamaan, wali-walian. Ini semata-mata untuk mencerdaskan umat muslim di Indonesia. Bukan kami membuli ulama yang betulan dan bukan kami membuli wali betulan. Tapi yang kami bully adalah bukan ulama, bukan wali, tetapi mencoba itu di branding sebagai ulama dan wali. Dan itu terjadi di orang-orang Ba'alawi untuk menghebatkan klannya semata. Maka ketika ajakan Taufik Asyikab agar para ulama bersatu untuk menahan serangan-serangan di sosmed, kemudian untuk terus memberikan pencerdasan kepada masyarakat, agar masyarakat mempercayai dongeng-dongeng khurafat kemudian disebut sebagai keramat. Ini Taufik Asyikab justru mengajak para ulama bodoh secara massal. Kenapa? Ya karena sudah sangat jelas itu khurafat bukan keramat. Kalau saya tunjukkan khurafat-khurafat yang termaktub dalam kitab-kitab Ba'alawi itu banyak sekali dan sudah saya ulas. Bahkan di channel Gus Ais Jazuli juga sangat banyak mengulas terkait keramat-keramat Ba'alawi. Kemudian saya kasih contoh lagi. Ada wali kabib katanya yang di situ bisa memadamkan api neraka, bahkan api nerakanya itu tidak kuat menahan panas ketika kabib tersebut mendekatinya. Api neraka yang fungsinya itu membakar, ini justru merasa kepanasan, tidak kuat dengan sosok kabib tersebut. Ini kan aneh. Kapan terjadinya itu? Sampai kemudian dibuat cerita semacam itu. Wong kita saja belum sampai ke level masuk surga atau neraka. Karena hidup ini ada tahapan. Ada alam dunia, kemudian ada alam kubur, ada alam barzah. Kemudian baru dihisab. Kemudian penentuannya apakah nanti seseorang masuk surga atau neraka. Lah ini belum terjadi sampai level itu, kemudian sudah dibuat cerita semacam itu. Si Habib masuk neraka, mendekati neraka, nerakanya justru yang kepanasan. Ini kan aneh. Apakah kayak gitu kita harus mempercayai bahwa itu sebagai keramat? Tentu tidak. Banyak lagi dalam kitab Tadhkirun Nas, ada salah satu kabib yang bangun tidur kemudian tiba-tiba melakukan sholat. Kemudian temannya heran, kok nggak wudhu tiba-tiba sholat. Kemudian kabib itu bilang, saya ini sudah wudhu di lembah Kausar. Ini buktinya masih ada sisa air yang menetes. Nah, seseorang itu bisa menyentuh lembah Kausar itu nanti
kalau memang seseorang tersebut masuk ke dalam surga dan mendapat izin dari Allah. Masuk surga saja belum kok sudah nyasar di lembah Kausar, itu gimana ceritanya? Apakah yang kayak gitu akan disebut sebagai keramat? Lagi-lagi otak yang waras akan menganggap bahwa itu khurafat. Taufik Asyikab hampir dalam setiap ceramahnya itu menggiring opini bahwa kami-kami yang mencoba mencerdaskan masyarakat muslim ini dituduh sebagai komunis, dituduh sebagai non-muslim, dituduh sebagai orang-orang yang mengadu domba para ulama dan kabaib. Itu adalah bahasa yang selalu dilontarkan oleh Taufik Asyikab alih-alih tidak mampu menjawab pertanyaan Kiai Imad terkait minta pembuktian bahwa Ba'alawi benar-benar keturunan Rasulullah. Tidak sanggup menunjukkan bukti atas ketersambungan nasabnya kepada Rasulullah, kemudian membuat framing. Jadi tidak hanya para kabibnya, para mukibinya pun mangap-mangap ketika dicecar terkait pernyataan bukti bahwa Ba'alawi merupakan keturunan Rasulullah. Para mukibinya juga akan mangap-mangap ketika ditunjukkan kitab-kitab Ba'alawi. Ini loh yang bicara terkait khurafat-khurafat Ba'alawi. Apakah Anda bisa membela khurafat-khurafat yang beginian? Para mukibin diam, mengalihkan pembahasan, justru mencari framing. Nah ini kan namanya membela dengan cara membabi buta. Sudah sangat jelas salahnya tapi tetap dibela. Aneh menurut saya. Kenapa saya menggebu-gebu dan saya berapi-api dalam menyangkal pernyataan Taufik Asyikab? Karena apa? Menurut saya sangat kebangetan. Taufik Asyikab ini bisa baca kitab enggak sih? Kalau Taufik Asyikab bisa baca kitab berbahasa Arab, tolonglah dibuka kitab-kitab Manaqib Ba'alawi, karena banyak sekali kitab-kitab Manaqib Ba'alawi yang di situ membuat dongeng-dongeng palsu atau yang disebut sebagai dongeng khurafat yang diklaim sebagai dongeng keramat. Masa sih Taufik Asyikab kemudian tidak bisa membedakan mana keramat dan mana khurafat? Jadi itu saja tanggapan saya dari pernyataan Taufik Asyikab dalam ceramah terbarunya. Itu entah haulnya Habib siapa saya tidak tahu, tetapi itu ceramah terbaru dari Taufik Asyikab. Dan saya menghimbau kepada seluruh masyarakat muslim di Indonesia, cerdaslah dan waraslah. Jangan terprovokasi oleh framing orang-orang Ba'alawi dan juga framing oleh muhibin Ba'alawi. Kita itu lebih cerdas, kita itu lebih waras ketimbang orang-orang Yaman yang datang di Indonesia. Mereka mengandalkan kebodohan yang dibungkus dengan keulamaan, dengan pakaian jubah, dengan pakaian udeng-udeng sebesar ban Vespa. Itu semata-mata agar mengelabui publik, agar dianggap sebagai orang alim, agar dianggap sebagai orang yang ahli agama, padahal ilmunya minim. Kenapa saya bilang minim? Ya mereka rata-rata dongengnya dongeng halu kok. Ceramah di mana-mana ya dongengnya halu. Tidak pernah kemudian dalam ceramah membahas terkait kajian Islam yang semestinya itu tidak pernah. Mentok-mentoknya ya cerita keramat-keramat moyangnya. Kemudian kalau di acara maulud ya cerita tentang kemuliaan Rasulullah, tapi kemudian tujuannya untuk membranding kemuliaan nasabnya. Itu saja. Dan saya akhiri kajian ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.